Ya Ustadz, alhamdulillah kami mendapatkan hidayah sunnah. Mohon kiat-kiatnya agar kami istiqomah menjalankan sunnah Nabi SAW. Apakah sebaiknya kami bergabung dengan komunitas orang-orang yang hijrah atau baru hijrah, dan bolehkah kami menceritakan masa lalu kami yang dulu pernah berbuat dosa dengan salah satu profesi dan kita sudah bertobat darinya ke khalayak umum agar bisa diambil hikmahnya untuk orang lain. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Ya, antum bersyukur antum bisa antum bertobat kepada Allah atas semua dosa dan maksiat, dan semua kita seperti itu. Setiap kita wajib bertobat. Jangankan yang tadi yang bertanya, saya dan antum sama, kita ini banyak dosa, kita wajib bertobat kepada Allah. Karena Rasulullah SAW sendiri setiap hari bertobat berapa kali? 70 sampai 100 kali taubat dan istighfar kepada Allah. Jadi kita terus bertaubat atas semua dosa, dan Allah memerintahkan kepada orang beriman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatlah kalian wahai yang beriman semuanya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi kita taubat, tetap kita harus bertaubat kepada Allah. Dan bagi antum yang baru hijrah, antum bergabung dengan kaum muslimin. Jangan bikin komunitas sendiri, jangan. Jangan bikin komunitas orang-orang yang baru hijrah, jangan. Nanti akan kembali lagi tuh nanti. Nggak lama tuh umurnya, nggak lama. Tobatnya nggak lama. Karena orang bertobat seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ada orang-orang yang tobat terus di istiqomah tobatnya sampai wafat. Gitu. Ada orang yang dia tobat cuma sebentar doang, sebentar aja tobatnya, nggak lama balik lagi dia, sampai dia mati tetap maksiat lagi, sampai dia mati dengan su'ul khatimah. Ada lagi yang dia tobat balik lagi, tertobat lagi balik, ini main. Kemungkinan dia untuk su'ul khatimah sangat mungkin. Gitu. Karena apa? Karena al-khawatimu mirathu as-sawabiq. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa akhir kehidupan seorang tergantung dari warisan sebelumnya, bagaimana dia berbuat. Maka jangan ceritakan perbuatan dosa itu kepada orang lain, jangan. Nanti antum nggak diampunkan oleh Allah, karena Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku akan diampunkan dosanya kecuali mujahirin. Mujahir orang yang menampakkan dosanya, menceritakan dosanya kepada orang. Dia malam berbuat dosa, ditutup sama Allah karena nggak ada yang tahu antara dia dengan Allah dia berbuat dosa. Paginya diceritakan, saya tadi malam berbuat ini. Ini orang nggak diampuni oleh Allah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku akan diampunkan kecuali orang yang mujahir, terang-terangan dia berbuat dosa. Gimana terang-terangan? Nabi yang menjelaskan SAW. Malam dia berbuat dosa, paginya atau siangnya atau besoknya atau lusa diceritakan pada orang lain. Saya kemarin berbuat dosa. Tutup dosa itu, tutup. Jangan diceritakan pada orang, jangan. Sebagaimana kita berbuat kebaikan kita tutup, apalagi berbuat dosa. Tutup, jangan ceritakan. Saya juga heran, ada ustadz yang menyuruh orang yang baru hijrah, coba antum ceritakan dong, gimana pengalaman antum. Loh, kok ceritakan pengalaman dia main musik, perjalanan dia. Ini kan kebodohan, ketololan ini. Gitu. Gimana kalau dia pelacur? Suruh cerita. La haula wala quwata illa billah. Ini bodohnya kuadrat ini ustadz ini. Karena ustadz artis, ya gabungnya dengan artis gitu. Gak benar, tutup gitu. Sekarang kalau antum mau istiqomah, ya antum belajar, bergabung dengan kaum muslimin. Jangan bikin komunitas sendiri, jangan gabung dengan kaum muslimin. Ngaji Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Udah ngaji.
Jangan bikin satu majelis taklim bikin sendiri, nanti bikin lagi. Ini banyak majelis taklim juga, bukannya manfaat, banyak mafsadah, mafasid katsirah. Itu kerusakan yang banyak. Gabung dengan kaum muslimin. Ini kalau saya mau cerita majelis taklim banyak dah. Dan saya udah memberikan nasihat kepada mereka. Saya pernah cerita, saya pernah ngumpulkan majelis taklim untuk ibu-ibu berapa? 150 majelis taklim. Dan saya udah memberikan nasihat. Antum gabung semuanya yang bikin. Saya ingat ada 7 tahun yang lalu. Saya diminta untuk memberikan nasihat kepada majelis taklim ini. Saya bilang ya banyak-banyak, satu majelis 2 aja. Nggak mau ibu-ibu 3, 4 gitu. Berapa ratus yang hadir waktu itu. Saya bilang gabung. Buat apa bikin banyak begini? Ini kan kalau udah begini majelis taklim yang ada apa? Yang ada untuk bisa ada pengajian itu ada apa? Donasi, minta duit. Ini ngerusak dakwah salaf, merusak ini. Dakwah salaf nggak ada seperti itu. Dakwah salaf jalan dengan harta sendiri dan diri sendiri untuk memperjuangkan agama ini. Maka antum ngaji, tadi yang tanya itu ngaji, belajar bersama kaum muslimin. Jangan bikin grup sendiri, jangan. Ini kan banyak nih majelis taklim. Ada apa aja namanya macam-macam. Pakai nama, ada yang pakai bahasa Inggris. Apa stranger apa namanya lah. Apa nggak tahu dah. Pokoknya kok antum bikin pengajian seperti ini? Majelis taklim apa ini? Gabung dengan kaum muslimin, Gabung semua, kaum muslimin. Di situ majelis taklim antum belajar, duduk belajar. Karena kita ingin jadi orang baik, kita jangan jadi orang soleh. Kita pengen dihapuskan semua dosa kita oleh Allah. Kita ingin masuk surga. Gitu. Kalau antum kumpul dengan teman-teman antum, nanti setan goda lagi. Masa cuma begini, balik lagi dong. Saya pernah dulu, bukan sekarang dulu. Saya punya teman, dia tobat udah. Tobat sampai dia belajar, kemudian dia ngajar teman-temannya yang rusak dari Islam Jamaah. Dia ajarkan karena dia kumpul sama teman-teman yang lama. Dia bekas pemusik, masih tuh paginya ngajar, malam main musik dia. Ini terjadi seperti ini, dan saya tahu, dan sekarang juga masih ada yang seperti itu. Kalau itu saya tahu sendiri, karena saya lihat itu. Kalau yang sekarang mungkin banyak juga yang seperti itu. Antum jangan udah. Tobat, tinggalkan semua. Memang ketika antum tobat ya digoda sama setan. Gak ada orang yang tobat gak digoda sama setan. Tidak ada. Pasti digoda sama setan. Dan pasti diuji sama Allah. Karena Allah ingin uji benar apa tidak tobat kita. Jujur atau tidak tobat kita. Ikhlas atau tidak. Diuji sama Allah. Diuji dengan berbagai macam kesulitan. Sulit dia. Mesti diuji dengan kesulitan. Ya yang paling jelas-jelas gak ada maisha. Kan lu dia bekas pemusik, berperan sebagai ini, mesti banyak duitnya kan. Begitu dia berhenti, mau ujian tuh. Dari istrinya, dari anaknya, dari orang tua. Itu ujian tuh, berat tuh ujian itu. Tapi jalani, antum ngaji terus, sabar. Rezeki pasti kasih Allah, karena Allah sudah bagi rezeki ini. Pasti. Bukan berarti antum taubat seperti orang yang dia kerja di riba ya. Bank riba atau yang lain yang riba. Kemudian dia berhenti, itu berat itu cobaannya. Dari istrinya, dari orang tuanya, dari anaknya, dari keluarganya. Dicela, dicaci, dimaki, belum lagi yang lain. Dan gak ada duit sama sekali. Tapi sabar. Minta kepada Allah. Karena yang punya rezeki Allah. Bukan manusia. Sabar. Dan terus belajar. Yang paling penting di sini belajar. Antum gak bisa baca Quran, antum belajar baca Quran. Dan setiap hari minimal antum baca 1 juz. Semuanya nih. Saya ingatkan kepada yang ngaji. Semuanya minimal 1 juz. Kalau bisa 2 juz untuk baca Al-Quran setiap hari. Karena itu nasihat Rasulullah SAW. Suruh baca Al-Quran setiap hari 1 juz. Hatamkan setiap bulan. Kalau bisa 2 juz. Kalau bisa 3 juz. Terus baca buku-buku yang bermanfaat. Dan antum ngaji datang masa. Setelah itu amalkan. Semua karena Allah. Dan jangan antum tobat ini ingin seperti waktu antum berbuat dosa. Apa? Semuanya ingin diambil gambarnya. Kan banyak ini. Ustadz jadi apa? Artis. Kemana aja? Makan diambil gambarnya. Jalan diambil gambarnya.
antum ini gimana? Kalau antum ceramah dia nggak salah, antum menyampaikan ilmu. Tapi antum gerak, antum makan, jalan. Sekarang lagi makan, diambil gambarnya, disebarin lagi. Dilihat oleh semua orang, laki perempuan, lihat. Ini nggak benar seperti ini. Jangan, antum tutup itu. Bahkan kalau perlu antum belajar lagi, mondok kalau perlu. Belajar Quran Sunnah Fahmi Salaf, mondok. Belajar agama dengan sungguh-sungguh dan untuk mengamalkan agama Islam ini. Karena yang paling penting bagi kita, bagaimana kita selamat dari azab Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga. Itu tujuan hidup kita. Sudah tinggalkan semua. Biasanya kadang-kadang orang yang artis kan dia biasa manggung kan. Kalau manggung ingin apa? Ingin dilihat oleh orang. Nah kadang-kadang begitu tobat pengen juga dilihat sama orang. Ini nggak benar seperti ini. Udah tutup semuanya. Semua kejelekan tutup, semua kebaikan nggak tutup. Itu perkataan siapa? Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar. Uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Itu disebutkan oleh Imam Dhahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Uktum hasanatika kama taktum sayyiatika. Tutup kebaikan kamu sebagaimana kamu juga menutup kejelekan kamu. Jangan ditampakkan kepada orang kebaikan kita. Tutup semuanya. Dan kadang-kadang udah begitu ingin tampil lagi. Dan banyak sekarang yang tobat bukannya belajar, enggak. Bikin apa? Kegiatan sosial, bikin ini, peduli ini. Antum nggak disuruh belajar. Itu. Ada lagi. Oh sekarang ini ada orang berikan amanah ini kita untuk menyalurkan zakat. Loh aduh masalah harta lagi. Ini antum bakal makan nanti harta kaum muslimin. Ini amanah berat amanah. Biarkan aja ulil amri. Jangan urusan antum. Ngurusin begini. Antum ini tugasnya belajar. Udah. Dan ini saya ingatkan semua. Bukan hanya antum. Saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu. Hatta kepada ustadz, berapa ustadz. Hatta pernah saya ketemu dokter, saya bilang antum belajar. Antum gak punya ilmu belajar. Karena itulah yang dianjurkan oleh para salafus saleh. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajar kalian. Kalau sudah kamu belajar amalkan. Itu nasihat semua para ulama. Bukan nasihat saya, para ulama salaf. Antum baca nih di buku ini. Menuntut ilmu dalam surga. Belajar gitu. Bukan tampil, bukan jadi ngurus. Ini kan sekarang enggak, baru tobat sudah apa? Ngurusin ini. Tobat. Antum enggak ada kewajiban, antum belajar. Itu urusan biarkan oleh pemerintah atau orang-orang umum. Karena antum ingin selamat. Jadi jangan setan ini membisikkan kalau udah tobat diangkat. Ada yang tobat sekarang apa? Tobat nih umpamanya dari pendeta atau biarawati. Tobat untuk belajar mengamalkan Islam. Tobat jadi apa sekarang? Penceramah, dia gak punya ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang gak punya sesuatu gak akan bisa menyampaikan. Ada cerita apa? Cerita tentang gereja, cerita tentang Injil. Apa manfaatnya buat umat Islam? Gak ada manfaat, sama sekali gak ada manfaat. Antum belajar tentang Quran wa sunnah, apa misalnya belajar. Ini banyak. Nah sekarang umat Islam kan awam, yang terbanyak bodoh. Udah dia kan gembira kan ada pendeta masuk Islam. Dalam zaman dulu biasa aja. Nggak ada orang disambut, nggak ada orang tobat disambut, nggak ada. Sama seperti yang lain. Antum tobat untuk antum sendiri di hadapan Allah dari kiamat. Nggak ada orang tobat disambut. Suruh jelaskan, nggak perlu. Tobat diam udah, sembunyi. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita agar kita masuk surga dengan sebab itu. Nggak disambut, nggak ada. Gitu. Saya pernah ketemu orang dari LDI dulu ya 35 tahun yang lalu dulu. Saya ketemu tokoh ini di LDI. Dia keluar terus dia bilang, "Saya ini ke lembaga dakwah enggak disambut." Enggak, dalam Islam orang taubat disambut. Antum udah banyak dosa nih. Antum ikut aliran sesat Islam Jamaah. Antum taubat kepada Allah Taala. Sudah urusan antum dengan Allah. Antum ingin selamat. Antum sudah nyesatkan banyak orang dengan ajaran antum. Taubat kepada Allah. Antum belajar lagi Quran dan Sunnah, belajar tentang salaf, kemudian antum amalkan untuk istri antum, anak antum. Antum cari selamat dunia dan akhirat. Jangan minta penghargaan manusia, jangan. Manusia nggak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Siapapun kita nggak akan bisa menyelamatkan azab Allah. Nggak bisa. Hatta di orang yang dekat dengan Rasulullah nggak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Allah.
dan juga amal-amal kita yang saleh, yang ikhlas dan jujur dan ittiba kepada Nabi SAW. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sebagai nasihat untuk saya dan untuk antum sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.